Ya, selamat malam Pak Yakub. Wes, selamat malam, Pak Lukas, selamat malam. Ya, kita ketemu lagi. Nah, saudara-saudara, saya menyapa semua saudara-saudara yang sudah ikut hadir dalam acara kita berbincang santai tapi serius ini dengan tema Rapture Revisited. Ya, saya memberikan kesempatan mungkin kita bisa memulainya Pak Yakub dengan pemaparan secara singkat dari apa yang dimaksud dengan rapture atau pengangkatan ini. Mungkin Pak Yakub akan memberikan pemaparan sejenak atau kata-kata awal begitu tentang tema kita pada malam hari ini. Ya, rapture terdiri dari 7 kata, R-A-P-T-U-R-E. Itu aja, singkat soalnya katanya. Oke, rapture itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya pengangkatan. Nah, kata ini sendiri, kata rapture, sebetulnya tidak muncul di dalam Alkitab. Alkitab Indonesia tidak ada kata rapture, karena itu kata dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak muncul. Tapi sebetulnya dalam bahasa Inggris juga tidak muncul sih. Itu adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah ajaran. Sebuah ajaran yang didasarkan pada konsep di 1 Tesalonika pasal 4 terutama, karena di situ kan ada Tuhan datang di awan-awan gitu, lalu orang-orang kudus itu diangkat menemui Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, biasanya orang memikirkan rapture itu dalam kaitan dengan ini ada orang-orang percaya kemudian diangkat ke angkasa oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Nah, kata pengangkatan itu, kata diangkat itu, itulah yang seringkali disebut dengan istilah rapture. Nah, kalau kita mau memahami rapture itu apa, kita memahaminya begini. Mereka yang percaya rapture, jadi ini tidak semua orang kan percaya rapture. Konsep rapture-nya berbeda gitu. Jadi ada yang menolak istilah rapture sama sekali, ada yang menolak sama sekali, ada yang menerima tapi dengan pengertian yang berbeda-beda. Nah, saya bicara dalam konteks yang umum sih. Orang bicara tentang rapture itu maksudnya begini. Kedatangan Tuhan nanti di akhir zaman itu terjadi dalam 2 tahap gitu. Tahap pertama, Tuhan itu datang di awan-awan saja. Lalu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Dia seperti saya itu nanti diangkat oleh Tuhan ke angkasa. Nanti yang tidak sungguh-sungguh seperti Pak Lukas itu nanti akan ditinggal di bumi begitu kan. Nah, mereka yang ditinggal di bumi dipercayai itu akan mengalami penganiayaan oleh antikristus. Lamanya berapa? Tergantung yang punya pandangan itu. Ada yang bilang 3,5 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Nah, nanti setelah lewat masa penganiayaan itu, entah 3,5, entah 7 tahun, lalu Tuhan akan datang dengan orang-orang kudus yang tadi diangkat itu. Ya, jadi orang-orang kudus yang diangkat nanti akan datang kembali ke bumi bersama Tuhan, dan lalu terjadilah peperangan yang hebat gitu kan, peperangan Armageddon gitu. Wah, kemudian mereka akan berperang, antikristusnya kalah, lalu dimulailah kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Jadi, secara singkatnya begini, rapture itu adalah sebuah pandangan tentang akhir zaman yang dipegang oleh beberapa orang, dan ini sebetulnya populer sih. Banyak orang memegang pandangan ini yang meyakini bahwa nanti sebelum kedatangan Tuhan terakhir kali untuk menghukum orang-orang fasik, Tuhan itu sudah datang sebelumnya, yaitu untuk mengangkat orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh, supaya orang-orang yang sungguh-sungguh ini tidak mengalami penganiayaan di zaman antikristus. Nah, itulah yang disebut dengan istilah rapture. Kurang lebihnya begitu. Ya, kelihatannya Pak Yakub hafal sekali ya, sampai perang Armageddon apa saudara. Ya. Tapi jujurnya ini adalah rapture itu pandangan yang sangat populer, sampai ada filmnya, banyak beredar di Indonesia. Satu pertanyaan yang penting Pak Yakub, bahwa mengapa sampai pandangan rapture ini begitu populernya? Secara jujur, bahkan anak-anak itu ada majalah anak-anak yang juga komik gitu tentang rapture ini, tentang pengangkatan. Ya, tapi sebentar Pak Yakub, sebelum Pak Yakub jawab, bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini, saudara bisa memberikan pertanyaan Q&A di IG Live. Saudara, nanti kita akan jawab nanti di tempat
kolom komentar sehingga saudara kita bisa, nanti Pak Yakub akan menjawabnya. Ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Pak Yakub. Saya ulangi lagi, kenapa sih kok sampai populer gitu loh? Iya. Ya, ini sebetulnya memang harus diakui pandangan ini populer sih. Jadi kalau kita tanya 10 orang Kristen begitu, pandangan mereka tentang akhir zaman, kalau kita tanya 10 orang, maka 12 diantaranya itu akan memegang rapture sebetulnya. Karena terkenal sekali. Jadi, maksudnya adalah ada orang yang bukan cuma percaya rapture, tapi orang itu benar-benar kayak semangat sekali dengan rapture. Dan ini ada sebabnya sih. Sebabnya mengapa? Ya karena ada novel terkenalnya. Salah satunya yang berjudul Left Behind. Nah, ini dipopulerkan kembali melalui sebuah film juga dengan judul yang sama. Bintang filmnya kalau nggak salah Nicolas Cage kalau tidak salah. Nah, karena pandangan ini begitu populer, ada novelnya, ada kemudian filmnya, maka dengan cepat pandangan ini merambah ke semua orang. Dan karena ini saking terkenalnya, maka orang berpikir bahwa ini pasti benar karena terkenal. Nah, yang kedua, orang mengatakan begini, mengapa pandangan ini terkenal? Karena pandangan ini tuh bisa mendorong orang Kristen untuk hidup kudus gitu. Yaitu tanpa tanda, tanpa tanda. Tuhan itu tiba-tiba secara rahasia akan datang di awan-awan. Sehingga semua orang yang sungguh-sungguh akan diangkat. Yang tidak sungguh-sungguh akan ditinggal. Orang kan jadi khawatir kan. Kalau cuma mengharapkan akhir zaman yang terakhir kali, Yesus datang terakhir kali, kan mesti ada tanda-tandanya nih. Ada tanda ini, tanda ini, tanda ini. Jadi orang merasa kayak, nunggu tandanya lah. Nanti kalau tandanya udah banyak, baru kita siap-siap. Tapi kalau pengangkatan ini kan diyakininya terjadi secretly gitu kan. Secara tiba-tiba begitu. Jadi misalnya ketika kita ngadakan IG live berdua gini, tiba-tiba yang satu hilang. Diangkat oleh Tuhan gitu kan ya. Yang satu tiba-tiba, layarnya hitam karena internetnya mati. Nah, jadi ada semacam kayak tiba-tibanya gitu, ada tiba-tiba terjadinya. Nah, ini dipakai oleh banyak pendeta untuk mendorong jemaat hidup dalam kesucian. Jadi jemaatnya diomongin, kamu ya harus hidup dalam kesucian. Sebab kalau tidak Tuhan datang tiba-tiba, kamu nanti tidak diangkat oleh Tuhan. Lalu ditambahin gini, kamu suami istri harus dua-duanya hidup suci. Kenapa? Sebab kalau enggak, cuma suamimu yang hidup suci, kamu bisa celaka. Bayangin, kamu lagi naik mobil di jalan tol. Suamimu yang hidup kudus, kamu enggak hidup kudus. Tiba-tiba terjadi rapture, suamimu diangkat. Terus apa yang ngendarai mobilnya? Gitu kan? Mesti kamu akan kecelakaan gitu kan. Kamu kecelakaan, mati, masuk neraka. Kalau kamu enggak mati, kamu masuk masa antikristus. Rasanya memang ini cocok sih. Dipakai banyak orang secara pragmatis ya, untuk mendorong orang hidup dalam kesucian gitu. Dan alasan yang ketiga adalah ya karena ini bisa memberikan kelegaan kepada orang yang tidak paham begini. Misalnya kalau kita itu mengalami penganiayaan gitu, kita akan kepengen secepatnya berakhir. Mengalami penderitaan dalam hidup ini kan kita kepenginnya cepat berakhir. Makanya itu kita sengaja angkat tema rapture ini di tanggal tua kan. Dan semua orang tertarik dengan rapture. Karena kalau sudah banyak penderitaan, beban hidup itu bertambah, kita kepengen terjadi rapture kan, diangkat oleh Tuhan gitu. Jadi beberapa orang yang susah cepat pulang gitu kan ya. Jadi orang-orang yang hidupnya susah, itu rasanya memang kepengen secepatnya untuk diangkat Tuhan secara tiba-tiba. Kalau nunggu Tuhan nanti terakhir kali datang, tampaknya lama gitu loh. Jadi mungkin ini yang menjadikan pandangan ini sedemikian populer, disukai oleh banyak orang Kristen gitu. Iya. Sebetulnya Pak Yakub ya, itu didasarkan kepada ayat di mana ya? Teks yang mana di Alkitab yang seringkali digunakan untuk mendasari pandangan rapture ini ya? Atau apa? Gitu, mungkin terlalu banyak nonton film fiksi misalnya gitu. Iya, jadi gini, sebetulnya mereka yang punya pandangan ini, mereka juga mengutip beberapa ayat Alkitab sih gitu. Nah, saya akan terangkan ayat-ayat Alkitab yang mereka kutip. Tapi saya tidak mengatakan bahwa cara mengutipnya benar, itu nanti akan kita diskusikan. Tapi saya ingin memberitahu dulu argumennya apa. Sebab kalau pandangan ini begitu populer, pasti bukan tanpa alasan lah. Pasti bukan tanpa alasan. Beberapa orang menganggap bahwa ayat-ayat tertentu itu memang mendukung pandangan ini. Nah, ada beberapa ayat gitu.
Satu adalah 1 Tesalonika 4. Itu sudah jelas. 1 Tesalonika 4, Paulus bicara tentang orang-orang di Tesalonika yang sedih. Pada waktu orang yang mereka kasihi, anggota keluarganya mati dan sebagainya, mereka kan sedih gitu kan. Dan Paulus bilang, jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan lah kamu. Kamu tuh harus tahu bahwa nanti pada saat sangkakala ditiup gitu, pada saat nanti Tuhan datang di awan-awan, kita nanti akan diangkat. Kalau dalam bahasa Inggris itu pakai kata caught up gitu, diangkat untuk berjumpa Tuhan, untuk menyongsong Tuhan di udara, di angkasa. Dan demikianlah kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, konsep di 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu, bahwa nanti ada orang-orang percaya yang akan diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah yang dijadikan alasan utama mengapa mereka percaya pada rapture. Nah, ayat yang kedua ada di kitab-kitab Injil. Misalnya ditulis dalam Lukas pasal yang ke-17 gitu. Di Lukas pasal 17 kan dikatakan ada 2 orang di ladang gitu kan. Yang satu tiba-tiba diangkat gitu. Wah, taken, diambil gitu. Tiba-tiba yang satu itu diambil. Nah, orang berpikir, wah diambil di situ, berarti merujuk pada pengangkatan gitu. Jadi diambil tuh berarti merujuk kepada pengangkatan. Nah, 2 ayat ini adalah ayat yang sangat populer sekali yang dipakai untuk mendukung rapture gitu. Iya. Ya, saya bisa mengerti Pak Yakub. Ini sangat menarik karena satu diangkat, satu terus. Bayangkan kalau saya lagi naik becak gitu ya, yang naik sopere sungguh-sungguh sama Tuhan terus diangkat, waduh celaka. Memang perlu jadi orang Kristen jojlok, nggak ada sopere ya kan. Nah, iya. Jadi 2 ayat yang dipakai itu, tapi sebetulnya bagaimana sih? Apakah pandangan tentang rapture ini benar sebetulnya? Bagaimana menurut Pak Yakub? Apakah pandangan ini adalah pandangan yang didasarkan dengan eksegesi Alkitab yang benar gitu, yang bisa kita pegang gitu, sungguh-sungguh bahwa ya silakan. Jadi gini, saya dari kecil memegang pandangan ini sebetulnya. Ya, jadi saya dari kecil sejak Kristen itu memegang pandangan ini sampai 1 menit sebelum kita IG live gitu. Enggak ya. Saya mengalami perubahan besar. Pandangan ini saya sudah ganti sejak saya sekolah teologi sih sebetulnya. Jadi setelah saya sekolah teologi, saya belajar tentang eskatologi. Eskatologi itu bagi yang belum tahu, kan ada macam-macam es kan ya. Jadi eskatologi ini berkaitan sama eskalator sebetulnya. Garing ya? Ya. Eskatologi itu berkaitan dengan akhir zaman, konsep tentang akhir zaman. Nah, setelah saya belajar eskatologi, saya tidak percaya lagi pada rapture. Atau istilah yang lebih tepatnya begini, saya memahami pengangkatan di 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu dengan cara yang berbeda. Tidak seperti yang diajarkan di Left Behind atau di banyak mimbar gereja itu. Nah, alasannya apa? Nah, ada beberapa alasan nih. Saya akan terangkan secara singkat saja. Yang pertama, alasan saya adalah karena kata yang dipakai di 1 Tesalonika 4 ayat 17 yaitu kata diangkat untuk menyongsong gitu. Diangkat untuk menyongsong. Nah, kata itu dalam bahasa Yunani itu dipakai bukan dalam arti diangkat ke atas. Bukan. Misalnya ya, kata yang sama itu muncul di perumpamaan tentang itu. Perkawinan anak darah yang bodoh dan yang pintar ya. Gadis yang bodoh dan gadis yang pintar gitu. Nah, Pak Lukas pasti tahu lah perumpamaannya, karena kan tentang anak gadis ya, Om. Iya, betul. Ya pasti, Pak. Ya. Anak gadis apalagi yang cantik dan bodoh ya gitu, paduan sempurna sih. Iya kan, cantik bodoh itu paduan sempurna ya gitu. Ya. Jadi pada waktu perumpamaan tentang anak gadis yang menyongsong mempelai itu kan dikatakan mereka itu keluar gitu, keluar untuk menyongsong mempelai pria. Jadi keluar untuk menyongsong mempelai pria. Sekarang pertanyaannya,
Apakah mempelai prianya ada di angkasa coba? Ada di atas, kemudian mereka keluar ke atas gitu, menemui mempelai prianya? Jelas tidak dong. Itu kata yang sama loh yang dipakai gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu caught up to meet someone. Caught up to meet someone. Jadi diangkat untuk berjumpa seseorang. Itu gambarannya bukan kita itu terangkat terus bersama orang itu terus menerus. Bukan, justru sebaliknya. Sebaliknya itu begini. Sama seperti orang itu menyambut mempelai. Jadi mempelai ada di luar, terus orang-orang ini kan yang ada di dalam kan keluar kan, menyambut mempelai kan. Setelah menyambut mempelai, terus mempelai prianya diapain coba? Mosok acaranya di tengah jalan? Ya tidak mungkin dong. Mempelainya mesti dibawa masuk ke rumah kan gitu. Jadi dari tempat kita nanti caught up to meet, itu asalnya itu kita keluar kan, menyongsong orang. Nah orang yang setelah kita temui, itu nanti kita ajak untuk ke tempat kita semula. Demikianlah kita bersama-sama dengan orang itu untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita memahaminya diangkat menyongsong Tuhan di udara, lalu kita ada di udara, salah sih, nggak sesuai dengan bahasa Yunaninya gitu loh. Harusnya kalau kita menyongsong Tuhan di udara begini, akhirnya yang terjadi apa? Ya Tuhan akhirnya bawa turun bersama kita lagi kan gitu loh. Jadi bukan kita yang terus-menerus di sana. Itu alasan pertama dari sisi bahasa Yunaninya. Yang kedua adalah alasan dari sisi sejarah. Apa yang ditulis di 1 Tesalonika 4 tadi sebetulnya merupakan gambaran yang ada di Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi itu kan perang kemana-mana kan gitu. Jadi misalnya pasukannya dan jenderalnya, mungkin kaisarnya juga, mereka tuh pergi berperang selama berbulan-bulan. Lalu setelah menang perang, mereka itu akan memberitahukan kepada penduduk kota bahwa prajurit akan datang. Nah nanti pada waktu prajurit datang menuju kota itu, sebelum masuk ke dinding kota, prajuritnya itu menunggu dulu. Jadi utusannya lari memberitahu kepada penduduk kota, para prajurit datang nih, jenderal juga datang, atau kaisar sendiri yang datang gitu. Lalu penduduk kota melakukan apa? Penduduk kota membuka pintu, mereka langsung keluar semua menyongsong prajurit dan kaisar dan jenderal ini. Setelah disongsong diapain? Dibawa balik ke dalam kota gitu. Jadi sebetulnya gambaran historisnya semacam itu. Orang itu keluar, diangkat itu caught up to meet, itu berarti dia keluar untuk menyambut. Nah setelah yang disambut ini berjumpa, mereka bawa balik ke tempat asal, yaitu di dalam kotanya. Jadi secara historis pun, bukan secara tata bahasa saja dari bahasa Yunani, tapi secara historis pun 1 Tesalonika 4 itu bukan kita berjumpa Tuhan di udara lalu di sana gitu kan. Enggak kok. Kita ini menyambut Tuhan lalu Tuhan turun gitu loh. Jadi kita cuma pada waktu Tuhan datang di angkasa, kita itu menyambut gini. Lalu setelah menyambut ya Tuhannya turun dong. Itu alasan kedua gitu. Alasan yang ketiga adalah begini. Suasana kedatangan Tuhan di 1 Tesalonika 4 yang dianggap sebagai rapture, menyelamatkan orang percaya yang sungguh-sungguh dari penganiayaan antikristus gitu. Tampaknya sama persis ciri-cirinya dengan kedatangan Tuhan yang terakhir kali. Misalnya ada sangkakala yang ditiup, penghulu malaikat meniup, lalu para malaikat datang bersama-sama dengan Tuhan gitu kan. Loh, ini kan sama persis sih antara kedatangan rapture yang mereka percayai dengan kedatangan di akhir zaman. Itu kan mirip gitu, mirip. Nah karena mirip, seharusnya tidak dibedakan dong. Karena mirip, seharusnya tidak dibedakan. Karena suasananya sama. Nanti ada penghulu malaikat meniup trompet, lalu Tuhan akan datang dengan kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya, begitu kan? Loh, sama persis kok. Kalau memang gambarannya itu sama persis, kenapa tidak disamakan saja? Itu alasan ketiga. Alasan keempat, menurut saya ini penting sekali. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, itu Paulus membahas tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang menarik begini, di ayat 7 sampai 9, bunyinya itu begini. Pada waktu Tuhan datang nanti, Tuhan itu melakukan dua hal. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang ditindas. Jadi Paulus mengatakan begini, nanti pada waktu Tuhan datang, Tuhan itu akan memberikan kelegaan kepadamu yang ditindas. Dan sekaligus ya,
Tuhan akan menghukum orang-orang fasik. Jadi perhatikan, ini sebetulnya konsepnya adalah Tuhan datang sekali melakukan dua hal, yaitu untuk memberikan kelegaan kepada orang-orang Kristen, dan yang kedua untuk menghukum orang-orang fasik. Nah, kalau kita melihat ayat itu berdasarkan teori rapture, tidak cocok. Mengapa saya katakan tidak cocok? Karena pada waktu rapture Tuhan datang, Tuhan kan tidak menghukum orang fasik. Tuhan tidak menghukum orang fasik loh. Tuhan cuma memberikan kelegaan kepada orang-orang Kristen kan. Orang-orang yang sungguh-sungguh itu diberi kelegaan. Dari penderitaan di muka bumi diberi kelegaan. Dan mereka diselamatkan dari apa? Penganiayaan antikristus. Jadi rapture itu lebih ke arah bukan menghukum orang fasik, tetapi memberi kelegaan kepada orang-orang kudus. Nah, kapan orang-orang fasik dihukum? Itu nanti orang-orang fasik dihukum pada waktu dari awan angkasa, itu Tuhan datang bersama orang-orang kudus melakukan perang Harmagedon itu kan. Berarti perang Harmagedon itu tujuannya untuk apa coba? Untuk menghukum orang fasik. Untuk menghukum orang fasik. Nah, ini jadi masalah. Jadi masalah kenapa? Karena Paulus waktu menulis 2 Tesalonika 1, Paulus itu bicara tentang satu kedatangan dengan dua tujuan. Satu kedatangan dengan tujuan, yaitu satu memberikan kelegaan, sekaligus yang satunya lagi apa? Menghukum orang-orang fasik. Jadi Paulus bukan bicara tentang dua kedatangan dengan dua tujuan, bukan. Tapi satu kedatangan dengan dua tujuan. Nah, kalau memang Paulus bicara tentang kedatangan Tuhan yang sekali, tetapi dengan dua tujuan, maka ini tidak cocok dengan teori rapture. Ini cocok dengan teori yang tradisional, bahwa nanti Tuhan datang kedua kali ya sudah, cuma sekali dia datang langsung menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang benar mendapatkan kelegaan, yang tidak benar mendapatkan hukuman. Jadi sekali datang untuk dua tujuan. Itu lebih cocok dengan konsep akhir zaman yang tradisional, bukan dengan teori rapture. Itu alasan saya. Masih banyak alasan-alasan lain, tapi saya belum tahu dan saya belum pelajari. Jadi itu saja, bukan ya. Ini yang penting sih. Masih banyak yang lain, Iya, iya. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan tayangan IG Live hari ini, mungkin ada Q&A, saudara bisa menuliskan ke dalam bagian ini. Pak Yakub mungkin bisa diterangkan sedikit ya, apakah ini, atau saya mulai dengan pertanyaan ya, sebentar ya Pak Yakub ini. Ya. Oke. Pertanyaan yang sulit langsung aja dilewati ya. Ya. Tapi sebelum saya sampaikan pertanyaan, saya ingin memberitahu yang menyaksikan ini, jangan lupa kami STT Amadeus akan mengadakan, ini yang paling penting nih Pak Yakub. Jadi STT Amadeus akan mengadakan seminar dan workshop ya dengan tema Humor in Public Speaking. Ya, hari ini diharapkan sih tema ini sedikit lucu, tapi ternyata kok agak susah ya. Ini menakutkan lucu ya. Daripada saudara bisa mengikuti, kalau saudara bisa ada kesempatan, dan ini momen yang sangat baik untuk kita belajar tentang humor in public speaking. Jadi apakah betul hamba Tuhan berkhotbah tidak boleh menggunakan humor? Alkitab betul, kalau Alkitab itu penuh dengan kisah-kisah humor. Apakah Yesus itu humoris? Nah, ini saya juga nggak ngerti ya. Saya juga kurang paham. Itu sebabnya saudara bisa mengikuti. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam Humor in Public Speaking tanggal 4 sampai 6 melalui melalui ini ya, Zoom ya, secara online. Zoom meeting nanti yang mendaftar akan diberikan tautannya, linknya untuk Zoom meeting. Dan pembicaranya nggak main-main, saudara-saudara. Sekali lagi pembicaranya luar biasa, Pendeta Yakub Trihandoko, dan satu lagi saya gitu loh. Ya, saya jujur aja dengan rapture ini saya jadi agak susah ini ya. Lucunya di bagian mana kalau rapture ini? Nah, tapi benar, betul-betul lucu kalau kita ini kalau nggak
nggak ketakutan dengan kadang-kadang ketika kita dengar rapture ini, saya jadi ingat cerita pengalaman saya Pak Yakub. Karena ketika dengar firman Tuhan yang tentang rapture ini, saya punya teman satu, kemudian saya kaget, saya lagi tidur siang, kami beda kamar gitu, tiba-tiba teman saya teriak-teriak, woi, 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 saya lari, saya bangunkan, itu kebetulan hujan endung, apa ya, hujannya agak deras sedikit, saya bangunkan, terus dia teriak, Yesus datang, kita ketinggalan katanya. Aduh, saudara, ya saya sampai kaget, kita ketinggalan. Nah, ini bahasa ketinggalan nih. Nah, menurut Pak Yakub, bagaimana sebaiknya kita menyikapi pandangan rapture ini secara tepat? Ya. Supaya jadi sebetulnya konsep ketinggalan tuh gini sih. Di dalam Lukas 17 itu kan salah satunya itu kan bilang ada dua orang di ladang, satu diangkat gitu kan. Nah, orang berpikir diangkat itu berarti diangkat ke atas gitu. Tapi sebetulnya itu pasti salah sih. Sebab di bagian itu sebelumnya itu bicara tentang air bah Nuh kan. Jadi ada zaman air bah Nuh, orang-orang diperingati itu nggak mau, lalu tiba-tiba air bah itu datang dan carried them away gitu. Jadi mengambil mereka. Jadi yang diambil ini adalah justru orang-orang yang fasik sebetulnya. Kalau ngikutin konteksnya loh ya. Orang-orang yang tidak mendengarkan peringatan Nuh itu. Jadi akhirnya mereka itu di carried away by the flood gitu. Yang artinya ya tinggal di rumah saja supaya aman gitu. Nah, jadi mereka tuh diangkut, diseret oleh air bah. Nah, kata Yunani yang sama itu muncul di ayat berikutnya, yaitu tentang dua orang di ladang, yang satu diangkat. Nah, terjemahan diangkat ini tuh loh, yang kadang-kala kita langsung mengasosiasikan diangkat itu berarti 1 Tesalonika 4, diangkat ke angkasa menyongsong Tuhan. Aduh, jauh banget deh. Karena kata diangkatnya itu mirip dengan orang-orang pada zaman Nuh yang diangkut oleh air bah gitu. Langsung diambil oleh air bah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita meyakini dua orang di ladang itu satu diambil, satu tidak, itu jangan dipikirkan diangkatnya itu ke atas gitu. Karena konteksnya tidak begitu. Dan berikutnya yang diangkat itu bukan berarti yang kudus loh malahan. Karena konteksnya persis itu. Justru orang-orang di zaman Nuh yang tidak sungguh-sungguh itu yang nggak mau mendengarkan nasihat Nuh, tiba-tiba air bah datang dan mereka terangkat semua. Maksudnya itu sudah langsung terhempaskan oleh air bahnya gitu. Dan kita juga harus ingat konteksnya itu apa sih? Ketika Tuhan bilang, ya ini dua orang di ladang, satu diangkat, satu apa. Lalu kan Tuhan kasih tahu, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Jadi penekanannya itu sebetulnya tentang waktu. Waktunya Tuhan itu datangnya seperti pencuri, tiba-tiba. Nanti dua orang lagi di ladang, lagi bergurau gitu, sambil nyangkul, sambil bergurau gitu. Terus dia bingung, loh temannya kok nggak jawab, begitu noleh, sudah nggak ada temannya, diangkat Tuhan ke angkasa gitu kan. Bukan begitu sih gambarannya bukan begitu. Itu intinya cuma gini loh, ketika kita dalam daily routines, kegiatan-kegiatan sehari-hari kita yang rutin, tiba-tiba Tuhan tuh bisa datang seperti pencuri. Nah, pada waktu Tuhan datang seperti pencuri, maka Tuhan akan mengadakan pembedaan. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, itu akan mendapatkan kehidupan kekal, kelegaan dari jerih payah dan penderitaan di muka bumi. Dan yang tidak percaya kepada Dia akan mendapatkan hukuman. Jadi penekanannya sebetulnya terletak pada waktunya yang tidak bisa ditebak gitu. Jadi sekali lagi, menafsirkan Lukas 17 harus benar. Jangan-jangan langsung, wah kata diangkat, berarti diangkat ke udara gitu. Ya enggak lah, maksud setiap kata diangkat itu selalu asosiasi kita itu di angkasa. Ya enggak lah, ya kan? Gitu. Ya Pak Yakub, sekarang kita masuk ke Q&A ya. Kita saya bacakan saja. Yang pertama ada sebuah pertanyaan ini dari Istariot. Ya. Kalau pengangkatan dan kiamat benar-benar akan terjadi, apa iblis nggak bakalan antisipasi? Kan semuanya sudah tertulis. Kalau pengangkatan dan kiamat benar-benar akan terjadi, iblis apa nggak bakal antisipasi? Kan semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah, Alkitab memang menulis bahwa Tuhan akan datang
kedua kali ya, saya tidak ngomong akan terjadi pengangkatan ya, karena pandangan itu yang saya tolak sebetulnya. Jadi rapture yang populer itu menurut saya tidak alkitabiah. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi, apakah iblis tidak mengantisipasi? Karena kan sudah ditulis di Alkitab. Jawaban saya adalah tidak bisa mengantisipasi sepenuhnya. Kenapa? Karena kapan Tuhan datang itu nggak ada yang tahu. Yesus sendiri berkata begitu di Matius 24 tentang kedatangan anak manusia. Yesus pun sebagai manusia dalam hakikat kemanusiaannya, Yesus itu tidak tahu. Jadi seolah-olah Yesus itu kalau pergi itu dia belinya tiketnya itu cuma one way, nggak round trip gitu. Dia belum tahu nanti pulangnya kapan. Malaikat di surga tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Bapa di surga. Sehingga iblis ya juga tidak bisa mengantisipasi, karena iblis juga tidak tahu kan. Iblis itu kan malaikat yang jatuh. Malaikat tidak tahu kapan Tuhan akan datang kedua kalinya. Nah, mungkin ada orang yang berkata, loh tapi kan ada tanda-tandanya. Tuhan datang itu kan ada tanda-tandanya kan. Jadi bisa ditebak. Jadi sebetulnya menebak kapan Tuhan Yesus datang kedua kali itu lebih gampang daripada menebak kapan tante-tante naik sepeda motor akan belok. Karena orang pengendara motor sih, bukan cuma tante-tante sih, hampir semua pengendara motor itu kan kalau di Indonesia begitu kan, tiba-tiba bisa belok begitu kan. Jadi kadang-kala saya buka jendela dan saya ngomong, nebak kedatangan Tuhan kok lebih gampang sih daripada nebak maumu apa gitu kan. Apalagi kalau yang belok itu kan tante-tante kan sudah biasa lah ya kan, kasih tanda kanan dia beloknya kiri ya kan. Lalu kalau kita tegur, tante kalau mau kiri itu tandanya kiri gitu loh, jangan ngasih tanda kanan. Wah, malah kita dikuliahi gratis sama tantenya. Loh, saya ini sudah tahu mau kiri atau kanan, saya ini sudah tahu. Jadi buat apa? Saya mau kiri terus saya kasih tanda buat saya sendiri, saya mau kiri. Nggak perlu, saya kasih tanda kanan supaya kamu tuh ke kanan, nggak usah nunggu aku karena mau ke kiri gitu. Jadi tandanya itu buat kamu supaya kamu ke kanan gitu. Waduh, susah banget nebaknya. Nah, kedatangan Tuhan memang ada tanda. Memang ada tandanya, tapi persoalannya adalah tanda itu bukan tanda yang detail dan precise, yang benar-benar tepat dalam arti detail banget begitu. Jadi contohnya begini nih, kita tahu nggak kalau akan hujan? Tahu, karena mendung. Tapi kalau ditanya jam berapa hujan akan turun, ya tidak ada yang tahu dong, pasti nggak ada yang tahu. Nah, masa menantikan hujan itulah yang kita itu tidak bisa pastikan berapa lama. Jadi iblis mengantisipasi nggak? Ya pasti dia melakukan antisipasi karena dia tahu kan endingnya dia kayak apa. Masa dia nggak tahu? Tahu lah. Nah, karena kan misalnya tuh waktu roh-roh jahat itu ketemu sama Yesus yang merasuki seseorang, orangnya kan bilang apa? Tuhan, anak Allah, kamu mau apa sama kami? Belum waktunya engkau menghukum kami. Loh, berarti kan tahu loh. Dia tahu belum waktunya gitu loh. Tapi sampai kapan? Ya mereka tidak tahu gitu. Jadi antisipasinya itu tahu pasti terjadi, tapi tidak tahu kapan akan terjadi. Jadi kepastiannya tahu, tetapi waktunya tidak tahu. Itu jawabannya. Ya, oke. Ini pertanyaan yang kedua ya, Pak Yakub. Ini pasti saya buka Alkitab nih supaya menolong Pak menolong juga ini. Minta maaf ya, saya bukakan Alkitab dulu supaya jelas ini karena Oke. Dibacakan pertanyaannya dulu kali, nanti baru ayatnya. Sudah saya siapkan Pak Yakub. Oke, peristiwa yang di Matius 27 ayat 51 sampai 53 itu. Iya, tentang kubur-kubur terbuka ya. Nah, orang-orang kudus kuburnya terbuka ya. Ini Pak Lukas tampaknya meremehkan saya ya. Tampaknya meremehkan saya. Kalau Mbak menyebutkan ayatnya saja dipikir saya tidak tahu isinya apa ini. Meremehkan sekali memang. Kebanyakan ya. Ya, jadi pertanyaannya begini Pak, bagaimana penjelasan Pak Yakub? Apakah ada kaitannya dengan rapture? Sekali lagi ya, ini ikut dari awal nggak sih? Jadi rapture ini sudah sampai Pak Yakub tidak apa kita jadi apakah ada kaitannya dengan rapture gitu kira-kira? Ya, silakan. Jadi apakah peristiwa di Matius 27 itu berkaitan dengan rapture? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Satu, karena rapture yang dipahami orang secara populer itu salah gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan datang di angkasa, lalu kita semua itu diangkat Tuhan ke angkasa, nunggu
di angkasa sampai di bumi dianiaya antikristus gitu kan, penderitaan 7 tahun atau 3,5 tahun baru turun. Konsep rapture yang populer ini salah. IG Live ini hanya memberitahu untuk itu aja. Konsep itu keliru gitu. Nah, karena konsepnya keliru, kalau ditanya apakah Matius 27 itu rapture, rapture-nya aja tidak ada, berarti itunya juga tidak ada. Jawaban saya yang kedua, kalau kita kaitkan dengan rapture yang benar dalam arti begini, kedatangan Tuhan kedua kali itu cuma sekali aja nantinya. Di akhir zaman kedatangan Tuhan itu cuma sekali aja. Tuhan sekali datang langsung untuk 2 tujuan, memberi kelegaan kepada orang benar dan memberi hukuman kepada orang yang fasik. Nah, kalau kita memahami rapture dalam pengertian Tuhan cuma datang sekali, lalu kita menyongsong Tuhan di udara, dan lalu Tuhan diam bersama kita di langit dan bumi yang baru, itu konsep yang benar rapture-nya. Maka Matius 27 juga bukan berkaitan dengan itu. Juga bukan berkaitan dengan itu. Karena Matius 27 kalau kita baca seterusnya kan begini kan. Kubur itu goyang, lalu pintunya terbuka dan orang-orang kudus itu keluar kan. Pada waktu keluar kan mereka ke kota Yerusalem kan. Tapi setelah itu mereka kemana? Ya kan, masuk ke kota loh. Bukan masuk ke surga kan. Tapi masuk ke kota kan gitu. Nah, jadi ayat itu sebetulnya tidak berkaitan dengan rapture dalam versi apapun. Itu hanya merupakan peristiwa historis yang menjadi semacam konfirmasi dan cicipan untuk kita bahwa di dalam kematian Yesus ada kebangkitannya juga. Jadi kematian itu bukan endingnya. Itu hanya peristiwa yang nanti membawa kepada kebangkitan. Nah, sebagaimana kematiannya membawa kebangkitan kepada orang-orang kudus yang lama, yang sudah mati, maka kematian dan kebangkitannya menjadi jaminan bagi kebangkitan kita sekarang untuk selama-lamanya. Itu jawabannya. Jadi tidak ada kaitan dengan rapture ya. Terima kasih. Rapture, ya. Saya harap bertanya. Maaf nih. Nah, ini juga ada pertanyaan satu lagi dari Yohanes. Dalam materi yang berhubungan dengan eskatologi, apa pengertian intermediate state? Ya. Yang benar, kondisi antara, yang benar kondisi antara atau masa antara yang tabiah. Intermediate state mungkin. Ya. Ya, oke. Jadi sebetulnya istilah intermediate state itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Itu adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan sebuah konsep gitu. Dipakai untuk menjelaskan sebuah konsep. Tidak ada di Alkitab, belum tentu salah memang gitu. Tergantung konsep yang diwakili itu apa. Nah, tapi banyak orang itu memegang konsep intermediate state yang keliru. Contohnya begini nih. Orang percaya bahwa nanti kalau mati, orang itu tidak langsung ke surga, tidak langsung ke neraka. Jadi nanti orang yang percaya sungguh-sungguh itu akan masuk ke dalam tempat penantian gitu. Yang mereka kadangkala sebut namanya Firdaus. Beberapa yang pegang pandangan ini mereka nyebutnya itu Firdaus. Jadi semacam tempat ruang tunggu, waiting room. Nanti pada waktu Tuhan mau datang kedua kali baru ada pengumuman untuk boarding begitu. Jadi ini tempat untuk menunggu. Nah, atau kalau yang tidak percaya kepada Tuhan juga tidak langsung ke neraka. Mereka disimpan dulu di satu tempat begitu. Nah, pandangan ini tidak Alkitabiah. Kenapa pandangan ini tidak Alkitabiah? Karena Alkitab memberitahu kepada kita orang yang mati itu langsung bersama dengan Tuhan. Orang yang mati langsung bersama Tuhan. Contohnya di Lukas 23. Ketika Yesus berkata kepada penyamun yang ada di sebelahnya dia, Yesus berkata begini kan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, banyak orang bilang, loh kan bukan surga, itu kan Firdaus. Ini konsep yang salah. Kata Firdaus itu gambaran untuk surga. Dan kata Firdaus muncul di 2 Korintus 12. Waktu Paulus bilang begini, aku ingat ada seorang Kristen, itu dirinya sendiri, yang diangkat oleh Tuhan ke surga tingkat 3. Surga di situ dipakai kata apa? Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah nama lain dari surga. Untuk menggambarkan keindahan surga, itu seringkali digambarkan seperti taman yang sempurna, yang so beautiful. Nah, taman itu di Persia namanya Firdaus gitu. Nah, jadi kalau Yesus berkata kepada penyamun di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, berarti kan orang itu pada waktu mati langsung ada di mana? Di surga. Yesus tidak bilang hari ini
engkau akan ada di kuburan, dan nanti kalau sudah waktunya engkau pindah ke Firdaus. Tidak kan? Yesus berkata hari ini engkau ada bersama aku di Firdaus. Lalu di Filipi pasal 1, Paulus bilang begini, aku bingung dengan pemenjaraanku, karena aku tidak tahu nih, bingungnya itu tidak tahu mana yang harus aku pilih, apakah aku akan mati atau aku akan hidup. Dia bilang hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia tidak bisa memastikan apakah dia akan dihukum mati oleh kaisar atau dia dibebaskan. Nah menariknya, Paulus menggambarkan mati itu begini, mati adalah diam bersama dengan Kristus. Jadi dia bilang, kalau aku harus hidup berarti aku berbuah, tapi kalau aku harus mati itu berarti aku diam bersama dengan Kristus. Nah pertanyaannya, Kristus ada di surga atau di intermediate state? Ya Kristus mesti ada di surga lah. Nah kalau Kristus ada di surga, ya berarti tidak ada intermediate state. Paulus mati, dia yakin dia langsung bersama Tuhan di surga. Nah yang ketiga adalah ada di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 itu mencatat tentang jiwa-jiwa yang kepalanya terpenggal itu. Jadi dibuka meterai dan sebagainya, itu di pasal 6 itu ada jiwa-jiwa yang terpenggal kepalanya yang di surga itu berseru kepada Allah. Berapa lama lagi ya Allah yang Maha Kudus? Berapa lama lagi kudus? Ini scene-nya, tempatnya, lokasinya, settingnya itu di mana? Di surga loh, bukan di intermediate state. Jadi saya percaya bahwa orang yang mati dia langsung menuju tempatnya. Entah dia ke surga, entah dia ke neraka. Nah saya tahu orang bingung itu karena gini. Lah kalau memang semuanya sudah jelas, lalu untuk apa penghakiman terakhir? Kan gitu toh pertanyaannya. Untuk apa penghakiman terakhir? Nah ini pertanyaannya itu muncul dari asumsi yang salah. Bahwa penghakiman terakhir itu tujuannya untuk menghakimi dalam tanda kutip begini. Tuhan itu nanti hitung-hitungan. Si A gitu kan. Misalnya Pak Lukas datang sini gitu kan. Dosamu sekian banyak bla 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 bla. Kamu masuk surga tapi nanti kelasnya yang ekonomi pojok nggak ada jendela misalnya gitu kan. Yakub sini maju. Wah, karena engkau baik dan sebagainya, kamu dapat kamar dekat dengan Allah Bapa gitu kan. Nah, sampingnya kita tuh berpikirnya iya. Jadi orang itu kadang-kala berpikir ya itu penghakiman itu seolah-olah Tuhan itu tidak tahu endingnya. Salah dong. Tuhan itu nggak perlu tanya-tanya, kamu bener nggak sih? Kamu telah berbuat dosa pada jam sekian. Nanti kalau orangnya bilang, enggak, sungguhan, enggak. Tuhan langsung putarkan videonya. Wah ini dia videomu gitu. Terlalu banyak mengkhayal sih menurut saya. Tuhan itu nggak perlu putarkan seperti itu. Orang berjumpa dengan Tuhan sudah langsung tahu salahnya. Jadi penghakiman terakhir itu bukan untuk menentukan. Sekali lagi, bukan untuk menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Tetapi menentukan apa? Satu, menentukan pahalanya. Jadi hukuman orang di neraka beda, sebagaimana pahala orang di surga itu beda. Keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh perbuatan kita, itu ditentukan oleh karya Kristus gitu. Jadi untuk apa Tuhan menghakimi kita selamat atau tidak selamat? Wong tidak didasarkan perbuatan kita kok. Itu kan didasarkan pada keselamatan kita, itu didasarkan pada karya Kristus. Kalau kebinasaan kita didasarkan pada perbuatan kita, kan gitu kan? Jadi sebetulnya penghakiman terakhir bukan untuk menentukan siapa masuk surga, siapa tidak masuk surga. Bukan. Itu berkaitan dengan mahkota, dengan pahala, dengan istilah apapun lah yang kita mau pakai. Tapi bukan keselamatan. Yang kedua, penghakiman terakhir itu untuk menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah dalam arti yang sesungguhnya. Itu dicatat di Roma 8 kan. Sekarang ini anak-anak Allah dengan yang bukan tidak ada bedanya. Sama-sama sakit, sama-sama menderita. Tapi nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan membuat perbedaan. Kita akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah di dalam apa? Di dalam kemuliaannya. Itu jawabannya. Terima kasih. Ya, satu lagi pertanyaan Pak Yakub, pasti ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Salah satu pertanyaan yang penting adalah, betul ini Pak Andoko? Ini pertanyaannya dari apa ini? Apakah betul ini dengan Bapak Andoko ya? Ya, Pak Andoko yang jual nasi goreng di mana itu? Ada banyak sih nama Andoko Pak ya gitu. Saya salah satunya Pak. Iya. Panggilan saya Doko Pak. Bukan Han ya. Oke, ini ada kadang Doko. Ini ada pertanyaan dari Pak Rasiman. Apa konsep
apa konsep iman pengangkatan William Branham? Waduh, maafkan Ya, saya tidak mempelajari konsep itu sih. Tapi yang saya tahu adalah di dalam teori rapture itu memang variasinya banyak-banyak. Ada variasinya banyak gitu. Yang mengajarkan salah satunya itu. Tapi karena saya ini melihat bahwa rapture secara umum, saya biasanya akan melihat kira-kira siapa sih pendukungnya yang paling akademis gitu. Lalu saya lihat ayatnya mana sih yang dia pakai gitu. Nah, waktu begitu saya tahu ayatnya tidak kuat semua. Ya saya yakin yang lain-lain yang tidak akademis jauh lebih lemah sih gitu. Karena kan kita harus melihatnya yang paling menggumuli Alkitab kan gitu. Jadi beberapa kali misalnya John Piper dan R.C. Sproul itu pernah bertanya kepada profesor yang mengajarkan tentang rapture. Pertanyaan mereka sama. Pertanyaannya cuma satu, begini aja. Could you give me one verse in the Bible gitu, yang benar-benar support rapture, yang benar-benar mendukung tentang rapture. Dan interestingly, menariknya itu R.C. Sproul bilang, profesor yang sangat getol ngajarkan rapture itu jawab kepada dia begini, tidak ada memang. Jadi semua itu hanya ayat ini digabung ini, tapi masing-masing ayat itu kalau dilihat satu persatu, artinya tidak begitu. Sama seperti yang tadi saya terangkan, 1 Tesalonika 4, Lukas 17, artinya bukan itu. Tapi karena asal kutip lalu memakai teori bukan eskatologi ya, tapi cucokologi gitu, cucokologi. Jadi pokoknya digabung-gabungkan sehingga kelihatannya menarik sih gitu. Nah, jadi saya minta maaf kepada yang bertanya, saya kurang menggeluti pandangan dari orang tadi. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi Pak, ini Pak, bagaimana dengan ayat yang berkata bahwa tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan? Kelihatannya 1 Korintus 15 ya Pak Yakub ya? Ya. Kelihatannya. Ya. Okay. Jadi tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, itu memang ajaran Alkitab sih. Makanya di pengakuan iman rasuli, kalau gereja-gereja Protestan kan mengakui kebangkitan tubuh. Beberapa gereja itu kurang tepat ya, kebangkitan orang mati. Sebetulnya bukan orang mati loh. Kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Dan kebangkitan tubuh, kebangkitan daging ini adalah ajaran yang Alkitabiah, yaitu di dalam 1 Korintus 15. Nah, saya tidak tahu persis pertanyaannya itu mengarah kemana, karena tentang kebangkitan tubuh ini kan luas sekali, topik yang sangat luas sekali. Tapi kalau saya mau menjelaskan begini, menduga-duga arah pertanyaannya itu begini, bagaimana sih bentuk tubuh kemuliaan kita nanti gitu. Nah, kalau menurut 1 Korintus 15, maka kita bisa mengambil kesimpulan gini, dalam taraf tertentu, tubuh kemuliaan itu masih ada kaitan dengan tubuh kita sekarang. Misalnya nih, Yesus kan bisa dikenali waktu bangkit kan. Jadi nanti saya yakin, saya juga masih bisa dikenali. Tetapi ada beberapa hal yang kita juga tidak akan berkesinambungan. Ilustrasi yang dipakai Paulus itu bagus sekali. Paulus memakai ilustrasi gini. Kita lihat biji dimasukkan di dalam tanah, lalu muncul tanaman. Pertanyaannya, bijinya hilang atau enggak? Nah, ini kan menarik sekali kan. Bijinya hilang atau enggak ini? Ilustrasi yang dipakai Paulus ini brilliant banget. So brilliant, so beautiful. Biji itu kelihatannya hilang, tapi sebetulnya tidak hilang. Karena biji itu berubah menjadi tanaman, menjadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih berguna. Dan dari tanamannya kita tahu bijinya. Tapi bijinya sendiri sudah hilang di dalam tanah. Sudah menjadi akar, menjadi batang, menjadi ranting, menjadi daun. Nah, demikian pula dengan tubuh kebangkitan kita. Ada kesinambungan, tetapi ada ketidaksinambungan. Semua yang berbau kelemahan, penyakit, semua akan dihilangkan oleh Tuhan. Kita diberi tubuh yang sempurna. Jadi dalam taraf tertentu, nah, jadi ada dalam taraf tertentu sebetulnya tubuh kemuliaan itu berkaitan dengan tubuh kita sekarang, tapi ada juga yang tidak berkaitan dengan tubuh kita yang sekarang. Itu konsepnya ya. Jadi ada yang sama, ada yang tidak sama. Yang jelas tubuh kita nanti tidak mengandung kelemahan sama sekali. Oke, terima kasih. Nah, Pak Yakub, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah orang benar yang sudah dipanggil Tuhan saat ini, yang meninggal sudah dipanggil Tuhan saat ini, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus gitu?
Ya tadi saya sudah jawab ya, sudah. Jadi orang yang mati itu dia langsung akan berjumpa dengan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kematian itu adalah bersama dengan Tuhan. Dia bilang, aku mau milih mana, bingung. Mau tinggal di dunia ini atau mau mati. Lalu dia jelaskan, aku sih sebetulnya diam bersama Kristus lebih baik. Maksudnya diam bersama Kristus apa? Diam bersama Kristus ya mati toh, bersama dengan Tuhan di surga. Jadi orang benar yang sekarang ini mati, mereka tidak berada di dalam intermediate state. Nah, orang-orang yang punya pandangan intermediate state itu biasanya menafsirkan bahasa figurasi Alkitab secara hurufiah. Yaitu ketika Alkitab bicara tentang mati, Alkitab itu seringkali, tidak selalu ya, seringkali bicara orang-orang mati itu dengan konsep tidur, sleeping. Jadi langsung ditafsirkan, karena itu sleeping, tidur, berarti tidak langsung di surga. Itu masa antara, nanti baru penghakiman terakhir mereka bangun, pergi ke surga. Tapi menurut saya, ini konsep yang keliru sih. Ketika disebut tidur, itu maksudnya bukan tempatnya yang beda. Maksudnya itu masa ketika nanti kita dibangkitkan Tuhan. Kan kalau tidur itu kan konsepnya kayak orang gini, kemudian dibangunkan toh. Nah kita juga sama, kita nanti akan dibangkitkan Tuhan, diberi tubuh kemuliaan. Tapi selama kita tidur ini bukan berarti kita ini tidak melakukan apa-apa loh, bukan loh. Tapi kita ini memuji Tuhan di sorga. Itu Wahyu pasal 6 tadi saya sudah sebutkan kan gitu. Dan dalam perumpamaan, walaupun ini cuma perumpamaan ya, Lukas 16 ada Abraham yang memangku Lazarus kan. Walaupun ini perumpamaan, tapi kan itu didasarkan pada konsep yang umum pada waktu itu, bahwa orang benar ada di surga, orang yang tidak benar ada di neraka gitu. Nah, orang yang benar di sini bukan berarti yang saleh, yang hidupnya tanpa dosa ya, jangan salah. Orang yang benar di sini adalah orang yang dibenarkan oleh darah Kristus di kayu salib. Supaya kita semua harus paham ini gitu. Ketika disebut benar masuk surga itu bukan karena kesalehan kita, tapi karena kita dibenarkan oleh darah Kristus yang sempurna. Oke. Ya. Wah, ya, ini tampaknya waktunya tinggal dikit ya. Ya, terima kasih Pak Yakub. Nah, ya, sama-sama. Sekali lagi saya mengajak semua teman-teman yang menyaksikan IG Live hari ini untuk mengikuti seminar online sekaligus workshop Humor in Public Speaking pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Juni mendatang ini. Daftarkan diri saudara segera karena waktunya makin dekat dan tempatnya terbatas. Saudara, ada seminar sekaligus workshop tentang humor, kekuatan humor waktu kita berkhotbah, waktu kita menyampaikan presentasi dan sebagainya. Itu sebabnya saudara segera bisa mendaftarkan. Ini diselenggarakan oleh STT Amadeus. Saya kira begitu ya, malam ini kita selesaikan dan saya mohon maaf kepada yang saudara-saudara yang tidak semua pertanyaan karena waktu yang terbatas bisa saya sampaikan ke Pak Yakub dan dijawab ya pada kesempatan lain. Ketika ada IG Live lagi kita mungkin ada, tapi tentu saja tema yang baru mungkin ya, kita akan sama-sama kembali ya. Terima kasih untuk penjelasan Pak Yakub, untuk pelayanannya malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa, nanti Pak Yakub bisa mengakhirinya dengan doa. Mungkin ada statement terakhir bisa. Ya, statement saya adalah jangan mudah percaya pada teori-teori yang populer. Kembalilah kepada Alkitab, tafsirkan dengan benar apa kata Alkitab. Jadi jangan mudah menerima opini orang, semua harus diuji dengan Alkitab. Dan yang terakhir pesan dari saya adalah jangan lupa ikut seminar dan workshop Humor in Public Speaking. Banyak orang bertanya kepada saya, itu kenapa kok bisa humoris gitu. Biasanya saya jawab karena gen saya rusak, kerusakan genetika. Tapi sebetulnya itu cuma guruan. Orang itu walaupun tidak humoris, tapi dia bisa membuat humor. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya dengan Pak Lukas akan mengajarkan dari awal sampai akhir, termasuk di workshop akan ada latihan-latihannya. Jadi pastikan saudara jadi orang yang bisa berguru. Di masa pandemi ini penting. Jadi istri nggak kita kasih uang, yang penting kita kasih guruan, semua juga akan tertawa dengan senang. Cuma nggak lama akan terjadi perceraian, gitu aja. Nah, kalimat itu akan mengakhiri IG Live kita dan kita berdoa untuk menutupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semakin jelas memahami ajaran Alkitab tentang rapture ini.
bagi beberapa kami yang sudah memegang pandangan ini begitu lama tanpa berpikir kritis, kami mungkin masih butuh waktu untuk mencerna semua yang disampaikan. Tapi kiranya Roh Kudus, sumber kebenaran, akan terus memimpin kami supaya kami semakin memahami posisi yang benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya ini. Berkati semua yang sudah mengikuti IG Live ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Yakub. Oke, terima kasih semua. Ya, sama Pak Lukas, terima kasih. Semua yang lain terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.